Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Nur Rahmawati dari jurusan S1 PGSD dengan NIM 8561025006. Saya berasal dari UPBJJ Batam. Nah, untuk video kali ini saya akan menjelaskan apa sih pengertian dan penjelasan Automated Online Proctoring. Oke, simak videonya ya. Automated Online Proctoring adalah sistem pengawasan ujian online yang berbasis jarak jauh tanpa perlu menghadirkan pengawas itu hadir di lokasi ujian. Contohnya, kami di tanggal 20-21 April kami sudah melaksanakan ujian TKA. Nah, jadi setiap komputer atau setiap perangkat anak-anak itu ada kamera pengawas, mereka masuk melalui aplikasi dan kemudian masuk login melalui username dan password yang didatangkan dari dinas, sehingga ketika anak-anak sudah membuka akses tersebut, maka pengawas dari dinas itu bisa melihat secara langsung bagaimana setiap anak ini melakukan ujiannya. Nah, dari situ komputer atau perangkat yang digunakan itu sudah memiliki akses kamera, sehingga ketika anak-anak login, ketika anak-anak masuk ke web, orang dinas bisa memantau peserta ujian tersebut selama pelaksanaan ujian. Sistem Automated Online Proctoring itu gunanya untuk mendeteksi adanya kecurangan. Jadi, dengan banyaknya fasilitas AI di zaman sekarang ini lebih memudahkan peserta didik untuk mencari jawaban melalui Google atau melalui website AI, sehingga mereka lebih mudah untuk mengerjakan soal dan mendapatkan jawaban. Jadi, dari kedinasan dan dari seiring berjalannya waktu sehingga teknologi juga semakin canggih, adanya Automated Online Proctoring ini gunanya agar pengawas itu tidak perlu hadir di lokasi ujian, tetapi pengawas itu bisa memantau adanya kecurangan anak, atau anak tersebut menggunakan AI, atau anak tersebut mungkin berbagi jawaban melalui secara berbicara, karena dari kamera tersebut sudah ditampilkan gambar dan juga sudah ditampilkan suara anak, sehingga kalau ada anak yang bertanya ke temannya, itu bisa dideteksi dari dinas bahwa oh berarti anak tersebut adanya kecurangan, yaitu mencontek dengan temannya. Bukan hanya dari berbicara aja, tetapi dari tatapan mata, dari kontak mata, atau dari kontak fisik. Mungkin ada sebagian teman yang menyenggol untuk minta jawaban, atau juga dari kontak mata yang melihat ke kanan, ke kiri, atau bahkan ke belakang, itu juga bisa berpengaruh kepada nilai karena dia sudah dideteksi secara kecurangan. Di sisi lain, ketika pelaksanaan ujian tidak bisa mencontek, tidak bisa ngobrol sama teman, atau bahkan hanya fokus ke laptop atau perangkat yang tersedia, mungkin sedikit dibebankan kepada murid. Apalagi murid mungkin yang sudah terbiasa dengan menanyakan ke teman jawaban, atau sudah terbiasa mengobrol pada saat ujian, mungkin murid itu sedikit terbebani. Tetapi dengan terbebaninya itu ada kenyamanan yang kita dapatkan. Misalkan murid itu bisa melaksanakannya di rumah atau bahkan di tempat-tempat lain, tidak harus di sekolah, karena semua aksesnya sudah dibuka, tidak mengenali tempat. Yang penting ketika login sudah menggunakan username dan password dengan dari dinas yang diberikan. Dari beberapa manfaat yang saya jelaskan, tentunya ada tantangan dan resiko dengan menggunakan metode online ini, yaitu salah satunya adalah kebocoran data atau kebocoran data yang bisa mengakibatkan mungkin dari wajah kita sudah terdeteksi, atau misalkan sistem kadang-kadang juga menandai aktivitas normal yang sebagai mencurigakan. Ada beberapa tantangan yang mungkin dimiliki dan resiko yang terjadi, yaitu ketika kita menggunakan AI dan wajah kita sudah masuk di kamera dan terdeteksi, mungkin di seluruh kota Batam wajah kita terdeteksi, tentunya itu bisa mengakibatkan kebocoran data, atau sistem itu bisa menandai sebagai aktivitas yang mencurigakan mungkin ya Bapak Ibu. Dan juga yang masalah familiarnya, sangat-sangat familiar, adalah masalah koneksi internet. Di daerah Batam yang masih banyak hutan-hutan, masih banyak teman-teman kita yang bersekolah di daerah pelosok atau bertempat tinggal juga di daerah pelosok, tentunya itu sangat terbatas koneksi internetnya. Jadi mungkin dalam penggunaan metode ini ada manfaat dan tantangannya. Oke, mungkin akan sedikit saya jelaskan bagaimana penggunaan sistem ini bekerja ya. Jadi yang pertama, itu kita menyediakan perangkat. Perangkat itu bisa berupa laptop atau bisa berupa komputer. Sudah disediakan perangkat tersebut, lalu setiap siswa itu memiliki kartu identitas, yaitu untuk
login ke web yang disediakan. Misalkan ketika kami pelaksanaan TKA, kami menggunakan web tka.dikdasmen.com. Nah, di situ untuk login ke user masing-masing itu kami berikan satu kartu. Di situ ada nomor kartu ujian, ada username, dan juga ada password untuk anak-anak bisa login. Setelah anak-anak memasukkan password, username, lalu kemudian anak-anak bisa login, dan dari kamera itu hidupkan kamera, jadi sistem bisa menandai dan bisa memantau pelaksanaan kita selama kita ujian. Ada beberapa langkah perlindungan privasi dalam menggunakan metode online. Yang pertama, kebijakan privasi yang jelas. Ketika kita masuk ke sebuah universitas, tentunya data kita itu sudah dimiliki dengan admin dari universitas tersebut. Dan tentunya dari pihak admin dan dari pihak universitas itu tentunya harus memiliki kebijakan privasi yang jelas. Nah, sehingga data-data mahasiswa yang dikumpulkan dapat digunakan dan disimpan sesuai fungsinya dan tidak disalahgunakan. Oke, untuk langkah perlindungan privasi yang kedua itu ada penyimpanan data yang aman. Jadi ketika kita menggunakan metode online, usahakan metode yang digunakan atau web yang digunakan itu tidak terjadi kebocoran data, sehingga data kita itu aman, sehingga tidak disalahgunakan dengan banyak orang. Nah, untuk langkah perlindungan privasi yang ketiga itu ada pembatasan akses. Jadi dengan adanya user dan dengan adanya password itu bisa membatasi akses untuk masuk ke web kita sendiri. Sehingga untuk masuk ke web kita, untuk melihat data diri kita itu hanya kita yang tahu. Yang penting jangan sampai terjadi kebocoran data. Nah, selanjutnya ada kepatuhan regulasi. Universitas mengikuti aturan perlindungan data seperti GDPR di Eropa atau regulasi lokal, sehingga hak privasi mahasiswa itu tetap terjaga. Terakhir, perlindungan privasi itu harus transparansi kepada mahasiswa yang memiliki data tersebut. Mahasiswa diberitahu sejak awal bahwa ujian akan direkam, apa saja yang akan dipantau, dan bagaimana data mereka akan digunakan. Sehingga ketika adanya terjadi permasalahan dan tidak sesuai dengan aturan yang dibuat pada sebelumnya, kita berhak komplain dan kita berhak bertanya kepada yang memiliki web kenapa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, sekian video dari saya. Semoga penjelasan yang saya berikan tadi bisa bermanfaat dan semoga rekan-rekan semua bisa mengerti dan memahami apa penjelasan yang saya berikan tadi. Sekian dari saya, Ayunur Rahmawati dengan NIM 856102506. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.